Aku cuma bisa berpesan bahwa do whatever what makes you happy. Gitu. Apapun lah yang kalian lakukan, mau cuman guling-guling kayak mau cuman baring-baring, terserah. Cancer ini tuh adalah penyakit yang it is tremendous, it is. Ini hurtful iya, tapi bermasa depan kok. Karena pernah mau mati kan aku. Selamat datang di podcast Hidup Sepenuhnya. Sudahkah kamu menjalani hidup sepenuhnya? Selamat datang di podcast Hidup Sepenuhnya, podcast tentang mengingat, merasakan, dan juga memaknai hidup secara sepenuhnya. Kali ini gue bersama bintang tamu, seorang dokter, biasa dikenal sebagai Dokter Bebek atau Ibu Bebek. Selamat datang, Dokter Fala. Halo. Halo. Apa kabar, Dok? Baik. Baik, sehat ya? Capek. Abis lari tadi pagi ya. Dok, kenapa Ya. dipanggil Dokter Bebek atau Ibu Bebek? Oh, itu sebenarnya panggilan zaman kuliah. Oke. Karena katanya tuh jalannya kayak bebek. Oke. Ya, katanya. Berarti itu ledekan zaman kuliah? Iya. Tapi jadi melekat sampai sekarang? Jadi melekat sampai sekarang. Akhirnya karena dulu zaman kuliah dipanggilnya bebek, terus ketika udah punya anak jadi panggilnya ibu, ya udah akhirnya jadi bubeks. Jadi berubah ya dari dokter Jadi iya. sampai akhirnya sekarang jadi Ibu Bebek. Iya, Tapi ya. fine aja dengan panggilan itu. Oh, emang dari dulu suka bebek sih. Emang koleksi benda-benda kuning bebek gitu. Oke. Nggak sengaja aja jadi align mungkin ya. Jadi Ya panggilan udahlah. tersendiri. Dok, kalau misalnya awal mulanya gitu memutuskan jadi dokter tuh gimana sih, Dok? Oh, emang cita-cita dari kecil. Mungkin aku tuh tumbuh menjadi anak yang sangat narrow minded kali ya gitu, sehingga nggak punya cita-cita lain selain menjadi dokter dan mewujudkan cita-cita itu dan menjadi dokter gitu. Dan semoga anakku tidak tumbuh menjadi seperti aku. Nggak apa-apa sebenarnya menjadi dokter, tapi aku mengharapkan dia memiliki opsi lain untuk bermimpi dan dia punya banyak pilihan bahwa profesi itu nggak cuma dokter loh gitu. Nah, itulah salah satu yang aku pelajari untuk tumbuh dewasa, memiliki horizon yang terbuka tentang profesi gitu ya. Flashback aja lah gitu dari yang aku pelajari. Apa, Dok, story background-nya, Dok? Maksudnya alasan apa gitu sampai akhirnya kayak gue mau jadi dokter nih. Pasti kan ada story background itu. Keren kali ya, waktu itu anak kecil kali ya. Karena nonton film. Enggak, karena sering nemenin ayah ibu ke rumah sakit. Terus dulu tuh kan dokter tuh masih pakai jas putih ya. Jadi kayak sering ngeliat mereka seliwer-seliwer tuh kok tampak keren. Tapi setelah jadi dokter kok gua biasa aja. Kayak agak kurang lah gitu. Jadi kayak ya udahlah, namanya sawang sinawang kali ya gitu. Kalau ngelihat orang lain tampak keren tapi ngelihat di diri sendiri kayak kurang. Ibaratnya kayak kita tuh beli baju online, Iya. dipakai model tuh bagus. Iya. Kita pakai sendiri selalu biasa aja. Gitu. Jadi ya backgroundnya kurang lebih seperti itulah gitu, bahwa tidak melihat bahwa menjadi dokter tuh wah keren, heroik, saving life, enggak. It just a childhood dreams. Kok kayaknya keren, baju putih tuh tampak keren di mata anak-anak saat itu dan berusaha mewujudkan mimpinya. Dan ketika udah dapet, tampak biasa saja. Enak sih, Dok, jadi dokter di Indonesia, di negara Wakanda ini. Itu dia, makanya tampak biasa saja rasanya gitu. Blessing in disguise, iya. Tapi lebih banyak hal-hal yang bisa aku perbaiki. Intinya begini, menjadi dokter itu aku merasa banyak hal yang bisa aku lakukan untuk banyak orang. Itu iya. Dan banyak hal-hal yang mungkin aku tidak bisa aku lakukan kalau aku tidak menjadi dokter. Jadi ya mungkin Tuhan memang menyuruh aku berprofesi ini ada sebabnya lah pasti gitu. Karena aku merasa bahwa setiap hidup yang aku jalani sekarang, mungkin yang manusia jalani sekarang itu tuh udah pasti
by design dan rancangan tuh udah pasti Tuhan yang nulis gitu. Jadi tinggal kita sekarang jalani dan kita mencari makna di balik semuanya. Apa sih yang Tuhan mau dari yang udah Tuhan berikan gitu. Nah, salah satunya tuh ya udah mungkin sekarang aku profesinya dokter, mungkin sekarang profesinya adalah social media influencer misalnya gitu. Penulis juga. Iya, penulis juga. Dipakai resource-nya untuk membantu sesama. Apa, Itu ayo bantu. Masuk. Masuk. Apa suka dukanya Dok menjadi seorang dokter terutama di Indonesia? Sejujurnya sih aku tidak mengalami pasang surut ya untuk menjadi dokter. Lebih ke stabil aja gitu. Mungkin kalau suamiku yang diajak bicara akan lebih banyak dinamikanya. Kalau aku lebih ke arah ya struggle-nya tuh nggak seheroik itulah, tidak yang sedinamika itu. Tapi rasanya memang banyak yang perlu dibenahi, tapi banyak juga yang bisa aku kerjakan. Kepengen bantu banyak orang iya, tapi caranya mungkin lain gitu, tidak di garis depan, tidak di yang wilayah perifer, tidak di mesti harus di sungai-sungai yang pakai perahu menuju ke pasien-pasien. Rasanya aku tidak terpanggil untuk hal-hal seperti itu gitu. Tapi ya kembali lagi, membantu sesama itu tidak harus menjadi sosok yang menjadi pahlawan di koran atau pahlawan di majalah. Membantu itu tuh sesimpel kita melakukan gerakan-gerakan yang bisa untuk membuka pikiran masyarakat lain agar kita melakukan hal baik. Aku tuh selalu percaya itu gitu. Dan ilmu-ilmu yang udah aku dapatkan selama di Fakultas Kedokteran, selama aku bertemu orang lain gitu, itu nggak akan mengkhianati. Nah itulah mungkin aku bisa duduk di sini pun sekarang buat aku nggak menyesali ya itu salah satunya karena aku mungkin profesi aku dokter gitu, profesi aku social media influencer, mungkin karena aku ya kematlit gitu ya, atlet-atletan. Jadi semuanya akan berkumpul dan align jadi satu gitu. Semuanya tuh udah by design akhirnya. Oke. Terus Dok, kayaknya kan rasa tumbuh buat kita akhirnya mau bantu orang tuh nggak gampang kan Dok ya? Kenapa akhirnya kita mau bantu orang? Tadi dokter mention makanya cara buat ngebantu orang tuh bisa dengan berbagai cara. Menurut dokter titik balik sampai akhirnya dokter kayak, oke ini kayak gue pengen atau sesering mungkin gitu bantu orang, itu apa Dok? Karena pernah mau mati kan aku. Kita mau bahas itu atau? Bahas aja nggak apa-apa. Oke. Ketika aku pernah the near death experience and God give you the second chance to live, maka all you want to do is just helping people gitu. I've been in a situation that between life and death gitu, dan ternyata diberikannya life gitu. Ya pada akhirnya ketika itu yang diberikan oleh Tuhan, you want nothing than helping others. Kayaknya itu udah natural deh. Aku nggak tahu ya, tapi itu at least yang diberikan insight yang diberikan ke aku. Dan yang dirasakan oleh Dokter Fala tentunya ya. Iya, gitu. Ketika itu aku jalanin semuanya gitu ya. Mungkin audiens di sini udah tahu ya, I had cancer gitu 1,5 tahun lalu gitu. Dan ketika itu ya mungkin orang mikir, oh ini death sentence. Ternyata there's life after cancer. Dan setelahnya aku sehat, walafiat, remisi. Dan buat aku balik lagi, Tuhan itu pasti ingin aku melakukan sesuatu. Karena nggak mungkin nih aku dikasih That's why you get the second life ya? Iya, semudah itu kesempatan untuk bisa sehat, lebih sehat lagi, malah lebih passionate jalanin hidup, lebih bisa untuk membantu banyak orang, lebih ceritanya lebih meaningful, lebih bisa didengar orang, lebih amplify. Tapi nggak mungkin kalau nggak ada maksudnya. There's something pasti. Gitu. Dan buat aku yang paling mudah aku terjemahkan adalah pasti Tuhan ingin aku bantu banyak orang. Nah,
caranya gimana? Ya Tuhan itu kan nggak bisa berkomunikasi lewat WhatsApp ya. Betul. Nggak bisa nih berkomunikasi datang lewat mimpi terus ngomong. Kalau iya bisa itu pasti kita yang skizo deh, yakin aku gitu. Jadi Tuhan itu berkomunikasi dengan kita ya dengan pemahaman yang bisa kita mengerti sendiri dan kita yakini sendiri. Ya udah, akhirnya setelah life after cancer buat aku, ya aku fokus aja untuk berbuat baik. Berbuat baik ini tuh luas sekali. Dan dengan cara apapun yang aku rasa benar, dan dengan cara apapun yang aku rasa aku yakini bahwa oke, this is the good way to live, ya disitulah aku menaruh makna. Gitu. Perubahan apa Mbak yang membedakan life after cancer and before cancer? Dulu mungkin pribadi Mbak Fala mungkin jungkir balik. Pasti aku selalu jawab life after cancer tuh jungkir balik, berubah tapi in a good way. Before-nya seperti Alhamdulillah. apa, after-nya seperti apa? Sekarang gini, cancer itu kan bukan penyakit yang seperti demam gitu ya. Oke, kalau sembuh berarti ya sembuh. Beda, kita menyebutnya adalah remisi. Remisi itu artinya ya udah dia stabil. Tapi nggak tahu nih sampai kapan. The cancer could return anytime. Nah, pasien-pasien cancer itu hidupnya day by day. Artinya, aku nggak tahu apakah besok aku masih dalam kondisi stabil atau tidak. Nah, hidup dengan kondisi seperti itu, buat aku, itu blissful banget. Jadi, aku menjalani hari dengan maksimal banget. Aku bangun pagi dengan happy, menjalani hari dengan blessing. Grateful dong Mbak ya, jadi lebih bersyukur ya. Banget, bersyukur banget. Hingga apa yang aku lakukan itu terasa sangat bermakna. Dan aku melakukan yang bisa aku lakukan semuanya semaksimal mungkin. I do it now. Artinya ya aku jalanin tuh semuanya. Aku kuliah lagi selama aku masih ada waktunya, aku masih punya waktunya. Aku apply the marathon untuk bulan September nanti dan aku making a good cause gitu ya, bareng sama Ayo Bantu dan Miles to Share. Ya jangan cuma maraton doang. Selama aku masih bisa untuk membawa campaign ini ke arah yang lebih baik, why not? Ayo kita saling ngebantu. Ya hal-hal seperti itu gitu. Itu membuat aku menjadi sosok yang lebih mindful. Jadi jalaninya tuh presence banget, living in the moment. Every good thing, every small thing matters sekarang. Support system Mbak saat itu? Pasti kan masa-masa itu masa-masa sulit dong ya. Support system saat itu dari keluarga, teman-teman. Nah, 100% sih. Tapi kan tidak, nah itu dia. Aku tuh ngejalanin terapi cancer itu tuh so smooth. Nggak bilang easy. Easy is understatement. Tapi artinya diberikan kemudahan. Pilek aja nggak enak. Iya, of course. Apalagi kanker. Jadi easy tuh nggak, takut lah aku ngomong easy gitu. Aku selalu bilang it's smooth. Nah, smooth ini adalah hal yang tidak semua orang bisa dapatkan. Nah, jadi yang aku jalanin kemarin itu adalah benchmark dari semua kemewahan yang pasien kanker bisa rasakan. Bahkan aku bisa bilang bahwa yang aku jalani itu adalah sebuah kemewahan gitu. Nah, dari kemewahan itu berarti kan aku punya benchmark nih. Kedepannya aku kepengen orang-orang bisa mendapatkan yang aku rasakan. Itu yang kepengen, goal aku tuh itu. Muluk nggak? Muluk. Tapi bisa nggak? Mudah-mudahan bisa. Resource-nya harus aku tambah. Aku nggak bisa kerja sendiri, makanya aku join the Miles to Share. Aku bareng sama Ayo Bantu. Aku ya
bicara di podcast, aku sebarkan informasi mengenai kanker, aku sebarkan informasi-informasi dan lain sebagainya lah yang bisa membuat masyarakat itu menjadi membentuk pola pikir yang lebih baik ke pasien-pasien kanker. Kalau sekarang kan aku ya ke kanker ya, gitu. Salah satu fokusnya ya? Iya, fokusnya ke kanker. Ya kalau misalnya ada orang yang fokus ke HIV/AIDS ya silakan. Tapi kalau aku ya fokusku ke kanker. Karena apa ya? Karena empatiku. Yep. Jadi masing-masing tuh emang udah punya porsinya masing-masing ya Mbak ya? Oke, kalau yang motivasi terbesar supaya akhirnya Dr. Fala bisa survive tuh apa Mbak saat itu? Yang dipikirkan, gue harus survive nih, gue harus bisa nih. Ya nggak ada, motivasinya nggak ada ya. Karena memang kalau dijalanin, nature-nya akan sembuh. Gitu. Nature-nya akan sembuh? Nature-nya akan sembuh. Ya itulah blessing menjadi dokter ya. I know what I've been through. Jadi ketika aku kena kanker pun, aku dapat hasilnya pun, oke nih gitu. Maksudnya, ya udah jalanin aja. It will be bumpy road, tapi aku tahu aku akan survive sih di saat itu. Dan itu blessing yang Dr. Fala rasakan dan pengen Dr. Fala bagikan ke penyedap kanker lainnya melalui Miles to Share ini. Melalui Miles to Share. Ya, Miles to Share ini mungkin kalau mau perkenalan adalah Miles to Share ini tuh sebenarnya aku bukan part of Miles to Share sebelumnya. Tapi aku sudah kenal dengan Miles to Share jauh sebelum aku menjadi pasien kanker. Gitu. Jadi Miles to Share ini adalah salah satu yayasan non-profit yang aku sangat segani. Karena kita berada di spirit yang sama. Jadi foundernya adalah Om Kamil, Dr. Kamil. Beliau adalah spesialis bedah saraf yang menurut aku sangat inspirational. Kayak, wow, his life is so blissful to others, gitu. Dan Miles to Share ini dari namanya Miles to Share, dia berlari, gitu ya, lebih ke core-nya adalah berlari to get the funding. Gitu. Jadi fundraisingnya dari lari. Konsep itu gimana sih Mbak tentang lari charity ini? Jadi seberapa jauh lari yang kita tempuh itu dikonversikan sebagai donasi atau gimana? Jadi awalnya adalah beliau ini memang cancer juga, gitu ya. Dan dari semua cancernya mungkin banyak kalau mau dilihat di YouTube beliau juga banyak cerita. Circumstances yang beliau rasakan buat aku luar biasa. Tapi beliau finish maraton gitu. Dan buat aku tuh kayak, man, how could you do that? Gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh membuat aku ingin menjadi bagian dari Miles to Share, tapi kan aku bukan pasien kanker gitu. Jadi ya udah aku jadi support systemnya mereka. Until I got diagnosed. Salah satu orang yang aku hubungi pertama kali adalah Mas Kamil. Oke. Gitu. Aku kanker gitu. Terus kayak, ya udah. And then now I'm part of them. I see. Terus pengumpulan atau nanti Dr. Fala mencari donasi itu gimana sih Mbak? Konsepnya sih dengan Ayo Bantu adalah aku akan berlari di Berlin bulan September ini, gitu. Itu adalah Virgin Marathon aku. Virgin Marathon? Yes. Oke. Jadi aku belum pernah maraton sebelumnya. Lari yang paling jauh aku tuh HM, 21 kilo. Ini sekarang HM-nya tuh kemarin di Singapura. Oke. Gitu. Sebenarnya HM-nya sih udah sering sih gitu. Tapi kemarin officialnya di Singapura. Dan itu setelah kemo gitu. Jadi setelah return to running gitulah. Setelah cancer ya itu di Singapura kemarin. Dan akan kembali lagi untuk ya milestone yang lebih jauh di Berlin Marathon gitu. Untuk bawa namaku dan juga nama Miles to Share bareng dengan Ayo Bantu. Nah, ya aku akan berlari 42 kilo yang mudah-mudahan for the good cause. Nanti fundraising dan akan disalurkan kepada yayasan kanker yang memang
legitimate untuk kita salurkan gitu dananya. Kenapa maraton, Mbak? Maksudnya kok kenapa 42 kilo sih? Kenapa jauh banget? Emang kalau 21 beda feel ya? Atau apa? Emang beda kan? Karena maraton tuh kayak naik haji kali ya kalau buat atlet-atletan kayak kami. Gitu, kayak naik haji gitu. Kayak kayaknya harus bisa. Dan gini loh, having cancer tuh merusak semua tatanan yang udah aku bangun. Oke. Sometimes you believe you can, but you postpone it ketika masih sehat. Ini mindset berarti? Iya dulu ya. Okay. Jadi kayak ntar aja deh gitu. Ntar aja deh. Nah, and then Tuhan mau lo kena cancer. Ketika setelah selesai semuanya, you want to prove no one but yourself you can do. Ya salah satunya adalah maraton. Gitu. Berarti mulai kenal dunia lari itu kapan, Mbak? Oh, udah lama, dari tahun 2018. Dari tahun 2018 sebenarnya udah olahraga tuh udah jadi bagian hidup banget. Itu sebelum tahu bahwa akhirnya mengidap udah, kanker. Ya, gitu. Nah, during cancer pun olahraga juga menjadi salah satu quote-unquote pelarian aku. Jadi itulah yang membuat hidup, yang membuat merasa lebih hidup di saat sakit, ya olahraga. Nah, aku tuh sering dengar kata-kata ini, Dok, bahwa lari itu ternyata memang jadi pelarian orang-orang ya. Jadi kadang-kadang daripada kita overthinking sambil tiduran, kenapa nggak sambil maraton, sambil long run aja? Itu bener ya, Dok? Kalau untuk aku iya. Jadi mungkin beda-beda ya di tiap orang efek lari. Tapi kalau untuk aku, lari itu kayak meditasi. Aku kan isi pikirannya hiperaktif. Jadi nggak bisa diem. Selalu ada aja yang dipikirin. Jadi nggak bisa, berantakan banget lah. Nah, hyperaktif itu berarti more than overthinking atau? Oh parah, aku tuh bukan overthinking. Jadi emang isi pikirannya berantakan, nggak bisa dirapiin. Contohnya, Dok, misalnya? Jadi kalau lagi diam, aku bisa tiba-tiba pikiran aku tuh traveling kayak gimana cara ngerusak ngelahirin. Sejauh itu? Sejauh itu. Wow. Serandom itu. Nggak bisa diam, nggak bisa mikirin. Atau misalnya kalau lagi bengong, lagi ngapain, nggak bisa bengong. Jadi isi otaknya tuh ada aja yang dipikirin. Dan random. Tapi dengan berlari akhirnya... Itu lelah kan? Lelah sih, capek. Itu lelah. Capek. Nah, lari itu adalah satu-satunya kegiatan. Mungkin nggak satu-satunya, olahraga kali ya. Olahraga adalah satu-satunya aktivitas di mana isi pikiranku itu diem. Karena aku nggak bisa mikirin apa-apa selain yang dipikirin adalah pas, gerakan kaki gitu. Jadi ketika olahraga, setelah selesai olahraga, badan aku itu capek, tapi pikiran aku enak. I see. Jadi saat olahraga tuh buru-buru kita mikirin sesuatu hal yang terlalu jauh karena badan tuh udah sakit duluan ya, udah capek duluan, Dok ya. Itu makanya aku bilang olahraga buat aku adalah meditasi. Karena orang meditasi kan posisi dia diem. Posisinya diem, otaknya dikosongin, pikirannya dikosongin sehingga setelahnya pikiran dia tenang. Aku nggak bisa karena aku semakin aku diem, pikiran aku semakin berantakan, nggak bisa. Makanya cara meditasi aku yang paling fit buat aku adalah olahraga dan berlari ya, salah satunya itu ya. Nah, selain dokter juga ternyata Dr. Fala ini tuh juga penulis, blogger, novel juga, dan aktif di Twitter. Dok, aku udah follow di Twitter, di Instagram tapi belum di follow back. Wow, bisa begitu. Boleh loh, caper aja. Boleh. Abis itu capar tentunya. Itu awal mulanya kenapa, Dok? Mau maksudnya terjun dengan dunia nulis segala macam. Itu part of tadi salah satu aktualisasi diri untuk menuangkan overthinkingnya atau hyperaktifnya. Iya, menulis yang rapi itu adalah salah satu cara aku untuk merapikan pikiranku yang berantakan. Jadi hasil pikiran itu benar-benar dituangin ke tulisan? Iya. Aku bahkan di rumah masih nulis buku harian. Diary kayak gitu kan? Iya. Seriusan? Iya. Jadi misalnya hari ini aku tulis tuh emosinya, hari ini gimana, apa yang terjadi, apa yang kulakukan, bukan hanya untuk merecap apa yang terjadi, tapi juga untuk mengvalidasi apa yang aku rasakan. Aku nggak boleh bohong dengan apa yang aku rasakan gitu. Semacam evaluasi gitu, Dok, tiap harinya? Iya, journaling. It works. It works. Seperti misalnya, aku bertemu dengan, ya misalnya ya ini contoh kasus aja. Kita hari gitu. ini berarti akan masuk ke jurnal dokter dong? Iya, yes, misalnya finally. aku ketemu dengan A gitu. Ya,
aku harus jujur di situ bahwa apa emosi yang keluar gitu. Apakah happy, apakah biasa aja, apakah fine, apakah justru marah. Gitu. Atau ketika marah misalnya gitu. Aku harus bilang di situ bahwa penyelesaiannya gimana? Apakah penyelesaiannya dengan smooth? Apakah penyelesaiannya dengan sedih? Apakah habis itu marahnya berlanjut? Dan lain sebagainya. Journaling membuat kita aware dengan apa yang kita rasakan. Ya itu membantu merapikan pikiran yang berantakan. I see. Selain itu juga dokter tuh aku lihat aktif untuk menyuarakan isu-isu perempuan. Iya. Di Twitter, lebih aktifnya di Twitter sih terutama kan ketimbang di Instagram. Itu kenapa dok? Gini, kalau aku dulu sebenarnya isu perempuan itu dari dulu udah menjadi fokus aku untuk berbicara. Karena aku merasa aku punya corongnya nih. Ya sosial media influencer ya sekarang ditambah dengan pasien-pasien kanker lah gitu ya yang aku suarakan. Kenapa? Karena aku selalu berusaha untuk berdiri kepada orang-orang yang pilihannya lebih terbatas. Itu salah satu pegangan aku. Selalu berdiri di mereka-mereka yang pilihannya lebih terbatas. Nah, orang-orang yang pilihannya lebih terbatas itu kan juga kita pilih ya. Nggak bisa semuanya aku suarakan gitu. Yang ada jadi nggak fokus. Jadi isunya jadi nggak aku pelajari semua dan aku jadi superficial aja ilmunya dan juga jadi nggak passionate di bidang itu. Nah, isu perempuan itu aku sangat passionate. Jadi aku pelajari, aku harus tahu, aku harus stand di mana, berdiri di mana, siapa yang aku perjuangkan, mengapa aku perjuangkan ini. Aku paham sekali dan aku mengerti kenapa aku harus berjuang untuk mereka. Nah, perempuan itu hingga sekarang ya mereka masih ada di posisi yang pilihannya lebih terbatas. Lebih kecil lagi perempuan-perempuan mana lagi nih yang pilihannya lebih terbatas, ya itulah yang harus lebih diperjuangkan. Terutama di Indonesia dok ya, maksudnya isu kesetaraan gender, isu menyuarakan hak-hak perempuan tuh masih minim banget kan ya? Iya, dan suara mereka itu kan bukan tidak terdengar, malah beberapa kasus mereka tidak bisa bersuara, bukan hanya tidak berani, tapi tidak bisa bersuara karena mereka dibungkam. Ya, mereka butuh corong tambahan, mereka butuh suara tambahan. Itulah part dokter Fala untuk iya, karena aku memiliki kemewahan untuk bisa bersuara. Dok, dari sekian banyak fase kehidupan ya, dari nulis, aktif di Twitter, terus sebagai dokter juga dan pernah sebagai penyedap kanker. Ya. Menurut dokter, momen apa yang akhirnya menjadi titik balik dari hidup dokter Fala? Of course cancer sih. Cancer itu salah satu itunya ya? Itu tuh pintu gerbang menuju hidupku yang justru lebih, dia chaos banget gitu ya. Tapi abis itu my life is good after that, better than the old me. Nggak tahu kenapa, mungkin karena lebih tenang, mungkin karena aku merasa ya udahlah, udah selesai hidup tuh, kayak Tuhan tuh besar banget dan aku kecil banget. However you plan, Tuhan bisa bolak-balik nih, gitu. Dan aku mendapatkan meaning dari semuanya ya dengan ternyata ngebantu sesama itu tuh memberikan arti dalam hidup, gitu. Membantu sesama tuh memberikan ketenangan dalam hidup, gitu. Dan salah satu pintu masuknya adalah ya dengan menjadi pasien kanker dulu, gitu. Jadi kalau nggak pernah kena kanker, kayaknya rasanya empati aku tuh nggak sebegininya. Merasakan tadi dok ya, karena pernah ada di posisi itu, merasakan, jadi ya mencoba untuk membagi rasa tersebut. Tapi aku setuju sama dokter tadi bilang bahwa ternyata ketika membantu orang lain tuh bukan buat orang lain, tapi terkadang untuk buat diri sendiri dok ya. Iya. Dan momen-momen kayak akhirnya kita ngebantu entah orang asing, even keluarga sendiri tuh jadinya malah jadi ketenangan gitu buat kita ketika akhirnya ngebantu. Dibantu itu seneng, ngebantu tenang gitu. Jadi ya why not being kind? Why don't you choose for being kind to others? Itu nanti akan kupotong untuk reels. Dibantu itu senang, membantu itu senang.
Dok, season ini kan ngebahas tentang kejutan kebaikan ya. Ya. Karena relate juga sama Ayo Bantu, value-nya itu tentang merajut kebaikan. Kadang di hidup itu tuh memang selalu ada kejutan-kejutan, tapi selalu ada kebaikan di dalamnya. Di fase hidup Dokter Fala sendiri, kejutan kebaikan apa yang masih Dokter Fala ingat sampai saat ini, dan bahkan akhirnya jadi ngerubah karakter atau ngerubah pola pikir Dokter Fala? Kejutan kebaikan apa? Apa ya? Mungkin karena kebesaran Tuhan gitu ya. Jadi kebaikan yang aku rasakan tuh banyak banget gitu. Jadi kalau aku compile ya nggak ada satu yang sangat besar, tapi juga nggak ada yang bermakna yang segitu luar biasanya hingga itu sangat mengubah hidup aku gitu. Tapi sekarang itu karena aku tuh ngerasa kayak semua hal kecil tuh jadi sangat bermakna, sehingga aku nggak bisa memilih nih mana satu yang sangat bisa aku inget gitu. Oh, itu ngubah banget hidup gitu, nggak bisa. Karena semua hal kecil tuh jadi bermakna banget. Bahkan orang yang ngebantu aku untuk ngebuka tutup botol aja, itu tuh makes me happy. Really, Mbak? Iya. Gitu, kayak tadi gitu ya. Simple hari ini misalnya? Iya. Apa misalnya? Dituangin ini gelas. Mas Arfan ya? Iya. Oke. Gitu. Dan diantar, dikasih tahu jalannya gitu. It makes me happy. Oh, really? Iya. Even the little things that Iya, makes you happy? Gitu. Wow. Itu hal-hal kayak gitu itu lebih bermakna setelah cancer. Jadi emang harus dilewatin dulu. Setelah cancer itu tuh kayaknya semua every gesture, everything, every help itu 1000 kali lebih menyenangkan gitu. Jadi kayaknya kanker tuh buat aku blessing. Oke, Dok. Yes. Berarti waktu dokter mengidap kanker itu kan jadi salah satu titik balik dan perjuangan dong ya. Pasti itu perlu banget support system, perlu banget motivasi dari diri sendiri. Nah, kalau dokter misalnya pengen nyemangatin atau memberi pesan gitu buat penyidap kanker, especially buat breast cancer ya. Apa sih, Dok, yang pengen dokter sampaikan buat teman-teman di luar sana yang masih struggling? Oke. Apa ya, sebenarnya inginnya tuh bukan dari aku gitu, tapi aku ingin memberikan sesuatu kepada yang mau ngebantu mereka juga. Gitu. Kalau untuk pasien, aku cuma bisa berpesan bahwa do whatever what makes you happy. Gitu. Apapun lah yang kalian lakukan, mau cuman guling-guling kayak mau cuman baring-baring, terserah. Tapi sebenarnya pesan yang lebih wajib disampaikan adalah kepada yang sehat dan kepada mereka yang mempunyai resource untuk bisa membantu sesama. Gitu. Jadi ayo kita bareng-bareng nih, kita ya galang dana, ya melakukan kerja nyata, aksi nyata. Ayo kita bareng-bareng menjadikan dunia ini tuh tempat yang ramah bagi para pasien kanker, sehingga mereka bisa mendapatkan terapi yang lebih komprehensif dan lebih nyaman, dan mereka bisa menjadi manusia seutuhnya selama menjalani program dan terapi. That's a good point sih, Dok. Jadi ternyata bukan ke penyidap kanker, justru malah ke orang-orang yang sehat ya. Yes. Yang resource-nya punya banyak dan masih sehat ya. Ya. Dok, ini jadi kepikiran, kalau di Indonesia sendiri tuh fasilitas untuk para penyidap kanker tuh termasuk yang baik atau gimana, Dok? Di Jakarta sih cukup oke. Tapi di daerah luar Jakarta udah mulai morat-marit. Jadi makanya PR-nya tuh banyak. Yep, of course. Jadi, tapi ya kita berhadapan dengan banyak sekali birokrasi. Jadi ya start from now, start from near. Mudah-mudahan bisa menular. Mulai yang dari kecil-kecil dulu sampai akhirnya jadi makin lebih besar ya. Yes. Dok, dalam waktu dekat, goals apa nih yang Dokter Fala pengen lakukan? Oke. Satu udah pasti kan Berlin Marathon ya. Tapi kan itu goal aku pribadi. Ya, why not we make it our goal? Ayo bantu, miles to share. Ya, kita influence publik lah untuk bisa
menanamkan semangat dan juga awareness bagi sekitar bahwa cancer ini tuh adalah penyakit yang it is tremendous, it is. Ini hurtful iya, tapi bermasa depan kok. At least kalau misalnya memang tidak dia memang death sentence, ya we make it the good environment for them. Ayo kita tolak stigma, ayo kita patahkan semua mitos-mitos, ayo kita luruskan fakta-fakta, ayo kita galang dana, ayo kita bikin research yang lebih baik untuk mereka. Kita bisa kok kerjain ya. But a lot of homework ya, Dok ya. Iya. Yang bikin, sebenarnya balik lagi sih, mungkin dokter tadi udah mention, cuma penasaran aja, yang bikin bensinnya dokter, pasti di tengah-tengah kan capek kan. Soalnya kayak maraton lah, di tengah-tengah capek, cuman ada keinginan untuk gue harus finish nih. Yang jadi bensin penyemangat dokter tuh apa? Ketika lagi ada momen capek. Atau gak ada capeknya jangan-jangan? Ya karena temennya banyak. Yang support banyak. Dan yang paling penting yang nunggu banyak. Support system ya? Iya. Oke, Dok. Setelah tentu life after cancer itu jadi titik balik perubahan Dr. Fala. Sekarang ini Dr. Fala menjalani hidup sepenuhnya gak sih? Oh, kalau bisa 120% sekarang. Emang justru ya ini hidup aku tuh sekarang ya kayaknya baru mulai semuanya. Di restart semua tuh. Life after cancer. Buat Dr. Fala, arti dari hidup sepenuhnya apa? Mindfulness hadir. Utuh semua tuh. Aku benar-benar tahu yang aku jalanin apa, yang aku sudah jalani apa, dan yang aku rasakan itu apa. Dan yang mau aku lakukan apa. Dan satu lagi, being kind, being nice. Being kind, being nice. Iya. Dok, boleh campaign nggak? Masih ingat linknya? Link Dr. Fala? Belum dibikin. Hah? Belum ada? Belum bikin. Belum dikasih. Aku dapat info kayaknya udah, belum dibuat ya. Oh, belum buat. Ya udah, oke. Kalau kayak gitu. Dr. Fala, teman-teman jangan lupa untuk being kind, being nice to everyone. Ya, jangan lupa ke kita sendiri juga. Starting from ourselves ya, Mbak. Iya. Ya, dokter. Dan starting from little things ya. Yes. It's always make sure life is happy ya, Mbak. Iya. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Dr. Fala, terima kasih sudah hadir, udah mau sharing pengalaman hidupnya. Iya. Dan life after cancer-nya, wow. Terima kasih. Sangat insightful sekali. Iya. Dan jangan lupa untuk dukung Dr. Fala di Berlin Marathon nanti ya. Di Berlin Marathon dan juga campaign Miles to Share bareng Ayo Bantu yang kedepannya bakal banyak karena ini bakal long game gitu. Kita bakal jual merchandise, kita bakal ada banyak lari dan mungkin bakal banyak lagi event-event race kedepannya bareng Miles to Share dan juga bareng Ayo Bantu. So ayo dibantu, it's just for good cause dan aku bisa jamin your penny will worth. Dan semoga setelah ini akan membuka jalan-jalan lain ke depannya, Mbak. Iya. Mantap itu. Oke, teman-teman. Terima kasih. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Dr. Fala. Yes. Terima kasih. Bye. Sudahkah kamu menjalani hidup sepenuhnya?